Selamat datang di dunia di mana banyak manusia percaya ada Tuhan yang maha segalanya, tapi hobi banget minta validasi. Butuh kamu untuk sujud menyembah, melapor 5 kali sehari, bayar kotak amal, bayar zakat, ikut ritual, dan jangan lupa, jangan pernah bertanya. Lucunya, di negara-negara yang warganya nggak percaya Tuhan sama sekali, semuanya baik-baik saja. Nggak ada yang disambar petir, nggak ada malaikat inspeksi, dan ironinya mereka justru hidup lebih berbahagia, lebih bermoral, lebih bersih dari korupsi, serta lebih menjunjung nilai kemanusiaan. Jadi, apa sebenarnya yang kita rawat selama ini? Keimanan? Atau tradisi keyakinan warisan orang tua tanpa boleh disaring? Bayangin, di abad ke-21 ini, manusia bisa bikin AI, bisa kirim roket ke Mars, bisa ngitung umur bintang yang jaraknya miliaran tahun cahaya, tapi di sisi lain, masih ada orang yang percaya kalau ada makhluk maha superpower yang katanya menciptakan seluruh alam semesta, tapi butuh manusia buat nyembah dia setiap hari. Kayak serius, kita hidup di zaman microchip, tapi masih tersangkut di logika zaman batu. Dan yang lebih lucu lagi, bukan cuma disembah, tapi Tuhan versi manusia ini perlu ritual. Ada yang harus laporan 5 kali sehari, ada yang seminggu sekali perlu dipuji sambil nyanyi-nyanyi, ada yang perlu nyalain lilin atau bakar dupa, ada yang ritualnya harus berdiri, duduk sambil baca mantra. Ada jadwalnya, ada aturannya, dan kalau telat, diancam dicatat dosa sama malaikat pemantau. Kayak punya atasan kantor tapi versi kosmik, punch in, punch out. Coba pikir sebentar, ini Tuhan apa supervisor rohani? Belum selesai. Setelah ritual, ada lagi tugas tambahan. Bayar uang ke kotak, bayar kewajiban tahunan, bayar pembersihan harta, bayar jasa konsultasi rohani, bayar seminar syurga, bayar tiket masuk kegiatan suci. Dan semua itu atas nama Tuhan. Pertanyaannya simpel, emang Tuhan butuh duit? Emang langit bangkrut? Emangnya syurga butuh renovasi atap? Yang kelihatan kaya sih bukan Tuhan, tapi institusi yang ngaku-ngaku mewakili Tuhan. Hey, what happened? Fatality. Ironis ya, bayar pajak ke negara, kita bisa lihat hasilnya. Jalan dibangun, jembatan diperbaiki, gaji aparat dibayar, rumah sakit jalan. Bayar pajak agama, yang kelihatan jelas adalah bangunan suci makin megah, ulama dan pendetanya makin sejahtera, dan para pengikutnya makin rajin disuruh taat tanpa banyak tanya. Kalau dipikir pakai logika paling dasar, ini benar-benar gak masuk akal. Tuhan maha segalanya, tapi kebutuhan operasionalnya malah mirip startup baru buka. Butuh dana, butuh ritual engagement, butuh reminder 5 kali sehari supaya orang gak lupa. Dan lucunya lagi, di negara-negara sekuler, yang masyarakatnya banyak yang ateis, hidup mereka tenang-tenang aja. Gak ada yang tiba-tiba disambar petir karena gak percaya. Gak ada malaikat turun kasih peringatan keras. Gak ada bencana khusus yang dikirim ke mereka sebagai bukti murka. Yang ada justru kualitas hidupnya lebih tinggi, pendidikan bagus, kesehatan aman, korupsi kecil, toleransi tinggi. Aneh banget ya, katanya tanpa agama hidup manusia bakal kacau. Nyatanya justru negara-negara paling religius lah yang sering paling banyak konflik dan larangan ini itu.